Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa TV-mu dan seluruh keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah serta seluruh warga masyarakat, alhamdulillah berkah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadiyah pada tahun 2024 ini bersama Nahdlatul Ulama memperoleh penganugerahan Zayed Award for Human Fraternity bersama dua penerima perseorangan, yakni Profesor Mahdi dari Mesir dan Suster Nelly dari Chile, di mana penghargaan ini telah kami terima pada puncak penerimaan penghargaan Zayed Award di Founders Memorial Abu Dhabi, Emirat Arab pada tanggal 5 Februari 2024. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saya wakili sebagai Ketua Umum bersama rombongan, ada Sekretaris Umum Profesor Abdul Mukti, kemudian Ketua Profesor Dr. Syafiq Amudni, juga Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Nurjana Johantini, bersama para rektor yang menjadi bagian dari rombongan, yakni Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Rektor Universitas Ahmad Dahlan, dan Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta. Kami menerima award ini sebagai wujud dari penghormatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai aspek program dan aktivitas Muhammadiyah selama ini. Zayed Awards for Human Fraternity adalah penghargaan bergengsi internasional yang dihidmatkan untuk individu maupun institusi yang memiliki program-program kerja dan langkah-langkah praksis kemanusiaan di berbagai belahan dunia, di mana lembaga ini atau awards ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi Human Fraternity pada tanggal 4 Februari 2019 yang dipelopori oleh dan ditandatangani oleh dua tokoh agama, yakni Grand Sheikh Al-Azhar Muhammad At-Tayyib dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi saat itu, di mana deklarasi itu berisi tentang pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan yang mengandung peran dan pesan kemanusiaan semesta, yang mengandung wisdom, keadilan, dan orientasi non-diskriminasi, serta memecahkan masalah-masalah konflik dan berbagai macam kekerasan, yang menghadirkan peran agama sebagai agama yang wasatiyah, agama yang moderat, damai,
dan menjunjung tinggi persaudaraan kemanusiaan. Dan bersamaan dengan itu, awards ini merupakan wujud dari selain penghargaan juga menjaga kesinambungan nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan yang pengelolaannya di bawah lembaga independen, yakni the Higher Committee of Human Fraternity dan juga Muslim Council of Elders atau Majelis Hukama Al-Muslimun yang berpusat di Abu Dhabi, Emirat, di bawah tokoh-tokoh besar yang menjadi bagian dari concern terhadap kemanusiaan. Dan institusi independen ini memilih institusi atau lembaga dan perorangan yang telah berkiprah untuk kerja-kerja persaudaraan kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Tokoh-tokoh yang telah memperoleh penghargaan ini, yang pertama tentu saja adalah Paus Fransiskus dan Syekh Al-Azhar pada tahun 2019. Kemudian setelah itu ada institusi Saint Egidio, sebuah lembaga yang bermarkas di Roma, lembaga keagamaan yang juga concern terhadap isu-isu living together dan perdamaian. Kemudian setelah itu ada Sekjen PBB Guterres yang juga memperoleh anugerah atau penghargaan ini. Dan setelah COVID 2020-2023, baru pada tahun ini 2024 penghargaan ini kemudian dibuka kembali. Dan alhamdulillah ada satu institusi yang menyatu dari Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU memperoleh penghargaan ini. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, ada dokter dari Mesir, Prof. Magni, dan juga Suster Nelly dari Chili. Dan penghargaan ini dibawa juri yang sangat prestisius di tingkat dunia. Di sana ada wakil dari Vatikan, Leonardo Sadri, kemudian ada Sekjen Konferensi PBB untuk Pembangunan dan Perdagangan, di mana wakilnya adalah seorang perempuan yang cukup ternama, Rebecca Mayufi. Kemudian ada mantan Dirjen UNICEF, yakni Irene Bokova yang juga Menteri Bulgaria. Ada seorang Rabbi, yakni Abraham Kover, yakni tokoh dan ketua dari Komite Amerika untuk Kebebasan Beragama Internasional. Dan satu orang dari Indonesia, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri yang sudah kita kenal. Dan tentu saja satu lagi, yakni Sekjen Majelis Hukama Al-Muslimin yang juga menjadi koordinator dari seluruh aktivitas penghargaan Jayed Award ini, yakni Muhammad Abdus Salam. Aktivitas ini adalah aktivitas kemanusiaan yang sangat bergengsi untuk memberikan penghargaan. Maka ketika Muhammadiyah memperoleh penghargaan ini, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus juga berterima kasih kepada para pendiri As-Sabiqun Al-Awwalun, lebih khusus Kiai Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan, serta dari generasi ke generasi dan seluruh aktivis Muhammadiyah, termasuk di dalamnya Aisyah dan seluruh komponennya,
yang telah bekerja untuk peran-peran kemanusiaan berbasis Al-Ma'un. Kami, PP Muhammadiyah, sebelum berangkat ke Abu Dhabi telah diterima oleh Presiden Republik Indonesia, kemudian setelah itu juga oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai salah satu dewan juri, dan pada tanggal 24 Januari 2024 saya diterima langsung bersama dua pemenang lainnya, yakni diterima oleh Paus Fransiskus di Vatikan, dan pada tanggal 4 Februari 2024 kami semuanya diterima dan bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar di Abu Dhabi. Dan pada puncak penerimaan penghargaan ini yang dilaksanakan di Abu Dhabi, para tokoh dunia juga hadir, termasuk dari Indonesia, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Presiden dua kali Bapak Yusuf Kalla yang pernah jadi salah satu anggota juri, serta ada Presiden Ramos Horta dari Timur Leste dan tokoh-tokoh dunia lainnya. Penghargaan ini tentu kami kembalikan untuk Muhammadiyah dan segenap para pengkhidmat pergerakan Muhammadiyah untuk program-program kemanusiaan. Jaya Daud adalah penghargaan atau awards yang dilekatkan dengan sosok pendiri Emirat Arab, Uni Emirat Arab, dan juga pelopor pemikiran-pemikiran Islam wasatiyah dan pemikiran-pemikiran human fraternity, yakni Syekh Zayed bin Sultan An-Nahyan, yang kemudian diteruskan oleh putranya yakni Muhammad bin Zayed yang sekarang memimpin Uni Emirat Arab. Tentu program ini adalah program yang harus dijaga kesinambungannya, bahkan untuk tahun ini ada 146 lembaga dan orang yang mewakili berbagai negara yang kemudian alhamdulillah kami yang terpilih untuk menjadi salah satu penerima Jaya Awards. Peran dan pesan kami dalam konteks penerimaan ini adalah yang pertama, kami tentu berterima kasih kepada seluruh pihak, lebih khusus lagi kepada pemerintah Uni Emirat Arab dan dua institusi yang secara independen mengelola program ini, yakni the Higher Committee of Human Fraternity dan Muslim Council of Elders, di mana tentu atas berbagai aktivitas dan usaha untuk mencari jejak langkah Muhammadiyah bersama Nahdlatul Ulama dalam program-program kemanusiaan bukanlah pekerjaan yang sederhana. Karena Muhammadiyah telah berjalan cukup panjang untuk melaksanakan program-program kemanusiaan di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, kemudian kebencanaan, program difabel, pemberdayaan masyarakat, dan berbagai aktivitas-aktivitas lainnya untuk memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Bahkan juga pada saat yang sama Muhammadiyah terlibat dalam program-program kemanusiaan universal, termasuk kita membela rakyat Palestina dengan mengerahkan segala kemampuan kesukarelawanan, termasuk dana ratusan miliar. Kemudian pada saat yang sama bahkan kita mendirikan madrasah di Beirut, juga untuk memecahkan dan ikut berpartisipasi terhadap pengungsi Rohingya, di mana kita mendirikan sekolah di
Rakhine, dan bahkan memberikan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan pada saat itu di Cox's Bazar di Bangladesh, di mana para sukarelawan dokter berperan untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang sangat luhur itu. Juga kita terlibat dalam resolusi konflik untuk Mindanao Selatan bersama berbagai institusi di Filipina, juga untuk program di Thailand Selatan. Artinya peran kemanusiaan dan mengikat persaudaraan kemanusiaan ini bukan hanya di tanah air tetapi juga sampai ke tingkat global. Sehingga kami tentu berterima kasih pada dua institusi ini, juga kepada Grand Sheikh Al-Azhar dan Paus Franciscus yang telah memelopori pergerakan dan meletakkan fondasi pesan kemanusiaan universal berbasis nilai-nilai agama. Juga kami berterima kasih kepada para juri yang telah menjadi bagian dari proses penerimaan awards ini yang tadi saya sebutkan, termasuk untuk pemerintah Indonesia. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada seluruh pengkhidmat, anggota, aktivis, kader, pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh komponen lainnya yang telah berkiprah dalam perjalanan waktu yang panjang di seluruh tanah air dan berbagai belahan peran-peran kemanusiaan lainnya. Dan ini merupakan wujud dari betapa Muhammadiyah hadir untuk peran kemanusiaan ini sebagai bagian dari DNA-nya. Bahwa kita Muhammadiyah menjalankan peran-peran kemanusiaan dalam berbagai dimensi itu tidak lain dari wujud ideologi Muhammadiyah yang melahirkan gerakan pencerahan, lahir dari pemahaman keislaman sebagai dinut tanwir, agama yang memberdayakan, agama yang membebaskan, agama yang memajukan kehidupan. Juga pada saat yang sama, kami juga menghadirkan Islam sebagai dinul amal, agama yang melahirkan program-program amaliyah salihah. Yang amaliyah salihah ini tentu membawa kemajuan hidup, memecahkan masalah, dan sekaligus juga merekat persaudaraan tanpa diskriminasi. Dan lebih spesifik lagi, Muhammadiyah dengan peran human fraternity-nya lahir dari teologi dan praksis Al-Ma'un yang dipelopori oleh Kiai Dahlan, di mana surat yang pendek ini, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin ila akhir, diterjemahkan dan diwujudkan oleh Kiai Dahlan dan Kiai Suja dalam praksis sosial kemanusiaan yang melembaga, yang saat itu dalam gerakan membangun hospital, Armin Khois, dan juga Westhois, yakni rumah miskin dan rumah yatim. Yang dari situ kemudian kita terlibat dalam gerakan untuk penanggulangan bencana Gunung Kelut saat itu, dan setelah itu juga akhirnya kita memiliki banyak program-program kemanusiaan untuk orang banyak. Muhammadiyah for All yang merupakan bagian dari concern pergerakan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Dengan penghargaan ini tentu menjadi tanggung jawab kita semua bagaimana kita mengakselerasi seluruh program-program kemanusiaan yang semakin baik. Kita sekarang punya program dakwah komunitas. Kita punya program-program per bidang yang dilaksanakan oleh majelis dan lembaga, serta amal usaha. Kita sekarang menghadapi problem kesenjangan sosial, kemiskinan, berbagai dampak dari perubahan iklim,
serta berbagai macam persoalan akibat dari politik lokal, nasional, dan global. Juga dampak dari ekonomi liberal yang menimbulkan banyak persoalan-persoalan kemanusiaan, bahkan terkurasnya sumber daya alam. Ini menandakan bahwa Muhammadiyah tidak boleh berhenti untuk melaksanakan peran-peran dan program-program praksis kemanusiaan dalam berbagai dimensi yang luas sebagai wujud dari pelaksanaan misi dakwah dan tajdid. Dan lebih dari itu, kami berharap semua anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah termasuk eksponen yang ada di dalamnya, Aisyah, Ortom, Majelis Lembaga Amal Usaha, bagaimana membangun state of mind, alam pikiran yang bersifat humanity, orientasi kemanusiaan yang tinggi, di mana orientasi kemanusiaan ini berkorelasi dengan relasi hablum minallah yang kuat. Kita sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya semata-mata bersifat duniawi dan hablum minannas, tetapi juga ada dimensi hablum minallah. Duribat alaihi mudillah aina masukitu illa bihabli minallah wa habli minannas. Maka orientasi kemanusiaan harus menjadi konsen kita semua, dan ke depan harus melakukan akselerasi program-program dakwah komunitas yang semakin membawa pada pencerahan, yang membebaskan, yang memberdayakan, dan memajukan kehidupan umat manusia di berbagai bidang tanpa diskriminasi, dan merupakan aplikasi aktualisasi dari Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Terima kasih kepada seluruh anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah atas penghidmatannya untuk berbagai program-program kemanusiaan semesta, dan karena itulah maka Muhammadiyah memperoleh Giant Award for Human Fraternity pada tahun ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.